Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anak semuanya. Terima kasih masih setia di video-video dari Pak Cahyo. Untuk hari ini kita akan coba melanjutkan materi kita tentang pekerjaan mesin fluida ya. Jadi silakan disimak apa yang saya sampaikan. Tolong dipelajari juga sungguh-sungguh agar bisa dimaksimalkan, bisa dimanfaatkan untuk ke depan pembelajaran kita ya. Silakan disimak video pembelajaran tentang lanjutan pekerjaan mesin fluida ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita melanjutkan materi kita tentang pekerjaan mesin fluida ya. Ini materi kita masih berkaitan dengan katup atau valve. Di sini kita akan membahas lanjutan dari katup kontrol aliran. Jadi kita sudah katup kontrol arah ya. Jadi kita sudah bahas kemarin sampai terakhir itu adalah di jenis katup 5/3 ya, jenis lubang dan sebagainya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Untuk hari ini kita akan coba membahas metode pengaktifan dari katup kontrol aliran tersebut ya, katup kontrol arah tersebut. Kemudian nanti akan kita bahas juga ini jenis-jenis katup satu arah. Lanjutannya kita akan coba mulai dari metode pengaktifan katup kontrol aliran ya. Kita mulai metode pengaktifan katup KAA atau katup kontrol aliran. Di sini metode pengaktifannya itu bergantung pada tugas yang diperlukan. Jadi setiap setiap tugas komponen, setiap fungsi dari komponen pneumatik itu mempunyai bagian tersendiri, fungsi tersendiri. Jadi kita menyesuaikan bentuk pengaktifan seperti apa yang akan digunakan ya. Terus jenis pengaktifannya ini bervariasi, seperti pengaktifan secara mekanis, ini pengaktifan secara langsung, ini pengaktifan secara pneumatis, ini melewat bantuan dari aliran udara dari kompresor. Terus kemudian ada pengaktifan secara elektrik, ini bantuannya dengan aliran arus listrik. Terus kemudian ada pengaktifan secara kombinasi, jadi campuran dari mekanis, pneumatis juga elektrik. Jadi ini dicampuran dari semuanya. Ini untuk pengaktifan secara kombinasi. Terus kemudian simbol metode pengaktifan itu diuraikan terdapat dalam standar DIN seperti yang saya utarakan sebelumnya. Standar dari Jerman dengan kode standar adalah 1219. Standar DIN 1219 itu untuk pengaktifan katup seperti penjelasan berikut ini ya. Ini adalah pengaktifan secara mekanik. Pengaktifan secara mekanik ini ada beberapa, yaitu yang pertama, ketika ada jenis katup dengan simbol seperti ini berarti operasi yang digunakan adalah operasi tombol, atau ditekan dulu pada tombol tertentu yang saya jelaskan di pertemuan video sebelumnya. Ada operasi tombol dan juga macam-macamnya. Jadi tombol ini juga tergantung nanti dari kodenya. Ini adalah tombol juga, ini adalah tombol juga. Jadi dua ini adalah tombol, tergantung nanti ketika bentuk aslinya. Kalau untuk yang seperti ini ada tombolnya rata, ini berarti nanti tombolnya itu rata dengan katupnya, jadi masuk di dalam konstruksi katupnya. Tetapi ketika jenis tombolnya itu keluar seperti ini berarti tombolnya itu berada di atas atau di luar dari konstruksi katup. Tapi semuanya sama, dua ini adalah jenis pengaktifan secara tombol ya. Terus yang kedua, ini adalah pengaktifan secara tuas. Tuas ini untuk yang dengan kode atau dengan logo simbol seperti ini pengaktifannya itu adalah dari tuas yang digerakkan tangan ya, tuas tangan. Terus berikutnya ada seperti ini hampir sama ya dengan tuas, tapi ini bedanya untuk penggerakan dengan simbol seperti ini digerakkan oleh kaki. Jadi pergerakannya
digerakkan oleh kaki. Terus berikutnya ini ada pengaktifan pegas kembali. Jadi ini ada penekanan terlebih dahulu dari valve-nya atau dari katupnya. Kemudian pegas kembalinya ini yang bisa mengaktifkan atau membuka katup tersebut. Ya, itu adalah contoh ketika ini simbol seperti ini, berarti jenis pengaktifkannya itu adalah dengan pegas kembali. Terus ada lagi, ini ada roll, ya, ada roll. Jadi pengaktifannya itu dengan roll, ditekan rollnya bisa untuk membuka dan menutupnya itu dengan menggunakan roll itu tadi. Terus berikutnya ini ada juga roll satu arah, hampir sama ya, dengan roll yang atasnya ini. Cuma ini adalah satu arah saja. Kalau ini dua arah, bisa ke kanan, ke kiri, atas, bawah, atau ke kanan, ke kiri saja, atau ke atas, bawah saja. Tapi kalau yang ini operasi satu arah ini dia hanya bisa bergerak. Kalau ke bawah ya sudah, pergerakannya ke bawah saja untuk mengaktifkannya. Kalau ke atas berarti pergerakannya juga ke atas saja untuk mengaktifkannya. Itu adalah jenis pengaktifan secara mekanik. Terus berikutnya ada pengaktifan secara pneumatik. Jadi ketika nanti ditemui dalam simbol pneumatik terdapat simbol seperti ini, yang pertama ini pertama dan kedua ini adalah pengaktifan secara pneumatik. Jadi katup tersebut itu baru bisa terbuka atau bekerja ketika ada saluran udara yang masuk atau saluran pneumatik yang menghubungkan katup tersebut. Ketika ada simbolnya seperti ini, berarti pengaktifan pneumatiknya secara langsung. Jadi katupnya secara langsung. Terus berikutnya yang bawah ini tidak langsung. Jadi meskipun ada kontrol ada udara yang masuk ke dalam katup tersebut, belum bisa bergerak atau belum bisa berjalan, tetapi menunggu pilot atau pemandu dari operator. Jadi tetap masih ada gabungan dari gerakan mekanik, jadi gerakan manual. Jadi gabungan antara mekanik, manual, dan juga pneumatik. Terus yang berikutnya itu pengaktifan secara elektrik. Jadi ketika ada simbol seperti ini dengan elektrik, yaitu dengan menggunakan solenoid. Ini juga sama, kalau yang atas ini adalah solenoidnya tunggal, kalau yang bawah ini adalah solenoid ganda. Jadi ini adalah simbol solenoid. Jadi ketika kita nanti belajar untuk membuat rangkaian pneumatik, kemudian ada simbol seperti ini berarti operasinya adalah dengan elektrik, yaitu dengan menggunakan solenoid. Kemudian yang terakhir jenis pengaktifannya itu adalah pengaktifan kombinasi. Jadi di sini juga ada solenoid, ada operasi pilot atau pemandunya, dan juga ada tambahan manual. Jadi listrik, mekanik, dan pneumatik jadi satu di sini. Ketika kita menggunakan simbol valve seperti yang saya tunjukkan ini. Ya, ini adalah kombinasi dari kesemua metode pengaktifan, itu semuanya dijadikan satu ini di dalam satu valve ini. Ya. Terus berikutnya setelah metode pengaktifan ini kita juga ada valve satu arah atau katup satu arah di dalam komponen pneumatik. Jadi komponen satu ini atau katup satu arah ini dimaksudkan adalah bagian yang menutup aliran ke satu arah dan melewatkannya ke arah yang berlawanan. Jadi hanya ada satu aliran yang terjadi. Jadi tidak seperti katup-katup sebelumnya. Ini hanya ada satu aliran yang terjadi. Tidak, kalau yang katup sebelumnya adalah 3/2, berarti kan lubang keluarannya ada 2. Tapi kalau yang satu arah ini enggak, jadi hanya ada satu arah saja yang dikeluarkan. Tekanan pada sisi aliran ini bisa membebani bagian yang menutup, dan dengan demikian meningkatkan daya perapatan katup. Jadi ketika satu sisi itu dialiri udara, berarti sisi yang lain itu tertutup, tidak bisa dialiri udara lagi. Jadi hanya satu sisi udara yang masuk. Nah, variasinya ini juga ada banyak. Terus konstruksinya juga bisa dikembangkan dari katup satu arah. Konstruksinya juga macam-macam, nanti kita akan bahas satu persatu.
di samping itu katup satu arah dengan fungsi elemen membentuk elemen yang terpadu. Ini macam-macamnya, ada katup kontrol aliran satu arah, katup buang cepat, katup fungsi dan juga katup fungsi atau. Kita akan coba jelaskan nanti. Oke. Yang pertama, dari katup satu arah itu ada namanya check valve atau katup cek. Katup cek di sini ini dapat menutup aliran secara sempurna pada satu arah, sehingga pada arah yang berlawanan udara mengalir bebas dengan kerugian tekanan seminimal mungkin. Jadi katup cek ini satu arah saja. Jadi ketika katup ini dialiri udara, misalkan ini dari sebelah kiri, ini sudah tidak akan ada udara lagi yang masuk. Jadi yang di sebelah kanan ini hanya keluaran saja. Jadi satu arah. Jadi tidak ada udara yang sebaliknya yang masuk. Jadi hanya satu arah saja. Ya. Terus yang kedua, selain yang pertama adalah katup cek tadi, yang kedua ini ada katup dua tekanan atau katup fungsi dan through pressure valves. Jadi fungsi dan. Jadi pada katup jenis ini ya, ini membutuhkan dua sinyal untuk menghasilkan sinyal keluaran. Jadi maksudnya di sini ini ada tiga lubang X, Y, dan A, di mana X dan Y ini adalah lubang masuk. Jadi untuk masuk udara. Ini bisa digunakan untuk menyalurkan udara melalui lubang saluran A ini ketika X dan Y ini harus dua-duanya harus terisi udara. Makanya dinamakan katup fungsi dan. Berarti X dan Y, berarti dua-duanya harus terisi udara sehingga ini bisa mengeluarkan udara. Apabila hanya ada satu saja yang terisi udara, misalkan di Y ini, maka udara tidak akan bisa keluar melewati A. Jadi harus dua-duanya X dan Y harus terinput udara sehingga udara bisa tersalurkan menuju A. Jadi itu adalah fungsi dari katup dua tekanan atau katup fungsi dan. Makanya ini dan X dan Y, berarti dua-duanya ini harus terisi udara ya. Ini adalah fungsi dan itu tadi. Ya, seperti yang saya bilang tadi, udara bertekanan hanya mengalir jika ke lubang masukan di kedua lubang diberi sinyal, diberi udara. Satu sinyal masukan itu bisa memblokir aliran, jadi tidak akan bisa mengeluarkan dari lubang A tadi. Jika sinyal diberikan kedua sisi, X dan Y, sinyal akan lewat keluar. Jika sinyal masukan berbeda tekanan, maka sinyal dengan tekanan lebih besar itu akan memblokir katup dan sinyal tekanan yang lebih kecil akan keluar sebagai sinyal keluaran. Jadi besaran udara yang masuk, tekanannya itu juga harus sama. Ya. Ini biasanya digunakan untuk kontrol pengunci, kontrol pengamanan, fungsi cek dan fungsi logika. Jadi katup dan tadi. Terus yang ketiga ada namanya katup ganti atau katup fungsi atau bahasa Inggrisnya OR, atau bahasa Inggrisnya lagi shuttle valve. Katup ini mempunyai dua masukan dan satu keluaran. Jika udara dialirkan melalui lubang pertama atau lubang Y, maka kedudukan sil katup akan menutup lubang masukan yang lain sehingga sinyal dilewatkan ke lubang keluaran A. Ini begitupun sebaliknya. Nah, jadi sini ini kalau yang ini atau ini ada tiga lubang X, Y, dan A. Ini bisa dijalankan dimasuki aliran hanya lewat Y saja, itu bisa masuk ke A. Ataupun sebaliknya hanya X saja itu bisa mengalir ke A tanpa Y harus ada aliran udaranya. Itu yang membedakan atau sama dan tadi sebelumnya itu tadi kan. Jadi kalau dan itu dua-duanya harus terlewati udara, tetapi kalau or ya, ini salah satu X atau Y. Jadi bisa menjadi dua pilihan, ada dua pilihan. Bisa milih lewat X, bisa milih lewat Y. Tapi kalau dan itu tadi sebelumnya itu X dan Y harus terisi. Ya, tidak boleh salah satu tidak terisi. Kalau salah satu tidak terisi, dia tidak akan bekerja. Tetapi kalau katup atau ini
itu bisa milih salah satu, jadi bisa di X bisa di Y ya, itu bisa bekerja dua-duanya nanti ya. Ini adalah fungsinya saja, simulasi dari fungsi katup itu tadi. Katup ini seperti yang saya utarakan tadi, ini disebut juga komponen fungsi atau, di mana jika silinder atau katup kontrol itu dioperasikan dari dua tempat atau lebih, katup ganti bisa digunakan. Pada contoh silinder diaktifkan dengan katup itu nanti ada contohnya nanti ya. Terus berikutnya ada katup buangan cepat atau quick exhaust valve. Jadi ini digunakan untuk meningkatkan kapasitas silinder ya. Jadi ketika udara itu sudah tidak digunakan, maka akan cepat dibuang dengan menggunakan katup buang cepat ini, supaya tekanan udara di dalam silinder itu bisa bekerja secara maksimal. Nah, prinsip kerjanya ketika silinder itu bergerak maju atau mundur sampai dengan kecepatan maksimum dengan jalan memotong jalan pembuangan udara ke atmosfer. Jadi untuk mempercepat gerakan silinder ya, untuk mempercepat gerakan silinder baik maju maupun mundur, itu udara-udara yang tidak terpakai atau udara-udara sisa itu harus cepat dikeluarkan. Karena kalau tidak dikeluarkan secara cepat, ditakutkan akan mengganggu gerakan dari silinder atau aktuatornya itu tadi ya. Dengan menggunakan katup buangan cepat, udara pembuangan dari silinder keluar lewat lubang besar katup tersebut. Jadi sekali lagi, katup buang cepat ini digunakan untuk membuang udara sisa dari perintah atau dari masukan katup ke silinder atau aktuator ya. Ini R ini adalah ke silinder tekanannya. R ini adalah ke atmosfer, ke rilisnya. Ini tekanan dari P, ini masuk ke A, ini adalah aktuator jadi atau silindernya. Ini udara masuk dari P sini, ini dimasukkan ke silinder. Nah, ketika di silinder ini sudah tidak dibutuhkan lagi atau udaranya itu sudah menumpuk, maka ini A-nya ini, aktuator ini udara akan kembali lagi ke sini, kemudian baru dikeluarkan melalui lubang R ini. Ya, lubang R ini adalah lubang rilis, lubang keluaran. Jadi dia tidak akan kembali ke P ini lagi. Jadi dia akan keluar lewat sini. Ya, itu adalah quick exhaust valve atau katup buang cepat. Ya, itu untuk materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.